Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Imam Herdian. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali bacaan Quran kita. Setelah kemarin kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 10. Sekarang kita akan melanjutkan ayat 11 hingga 20 insyaallah. Kita awali dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita mulai. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Za dibaca matobi'i, qi juga sama matobi'i, kemudian la matobi'i, tufsidu juga sama ada waw bersukun maka dibaca matobi'i. Fil ardi qalu, di sini ada waqaf lam yakni tidak boleh berhenti. Akan tetapi tadi saya contohkan berhenti di qalu karena nafasnya memang tidak kuat hingga akhir ayat, sehingga kita mengulangi kembali dari lafaz qalu. Qalu di sini ada tanda mad, artinya mad jaiz karena menghadapi hamzah setelahnya. Boleh dibaca seperti mad tabi'i yakni 2 harakat. Boleh juga dibaca seperti halnya mad wajib muttasil. Akan tetapi jika ayat pertama ini kita baca 2 harakat sebagaimana mad tabi'i, maka bacaan selanjutnya tetap harus konsisten dibaca 2. Jadi tidak boleh yang ini dibaca 2, yang ini dibaca sebagaimana mad wajib muttasil. Nah, innama gunnah agak ditahan dengung. Ma matobi'i nahnu muslihun. Oke, kita lanjutkan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala hukumnya mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Jadi la dengan innahum itu berbeda kata, sehingga ketika ada huruf mad lam alif di sini menghadapi huruf hamzah kemudian ada tanda seperti ini, maka disebutnya mad jaiz. Baik, innahum gunnah dengung ditahan terlebih dahulu. Humul alif lam komariah, ada alif lam komariah. Cara bacanya mim lamnya langsung dimatikan dan alif dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Jadi humul mufsiduna wala. Nah, di sini huruf lam. Jadi ini hati-hati jangan sampai dibaca a atau hamzah, karena huruf hamzah jika dia di awal tidak bisa bersambung dengan huruf selanjutnya, harus dipisah. Contoh seperti alif di sini. Nah, jika disambung dan di awal maka itu dipastikan huruf lam. Baik, ini dibaca 2 harakat. Walakil. Nah, ketika ada nun mati menghadapi huruf yang diberi tasdid, maka ini dibaca idgham atau dibaca melebur di satu padukan. Yang asalnya walakin la, maka nunnya hilang, langsung dibaca dimasukkan kepada huruf yang bertasdid. Walakilla, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk idgham. Nah, jika huruf la maka tanpa disertai dengung atau gunnah, jadi cukup walakin la yash'urun. Jadi tidak usah dibaca dengung hingga 3 ketukan. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum aminu kama
السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Baik, di sini ada mad tabi'i, kemudian lafadz ki juga sama mad tabi'i. Lahum idhar syafawi, a disebut mad badal, panjangnya sama 2 harakat seperti mad tabi'i. Minu mad tabi'i, kama tanda hijau disebut mad jaiz munfasil, a disebut mad badal atau alif berdiri dibaca 2 harakat. Mananas, nah di sini ada alif lam, berbeda dengan sebelumnya seperti halnya lafadz alif lam, ini lamnya diberi sukun disebutnya alif lam koma ria. Nah jika seperti ini alif lam akan tetapi lamnya tidak diberi sukun, kemudian sebaliknya setelah huruf lam ada huruf yang bertasdid, maka ini disebut alif lam samsiyah. Bukan hanya huruf nun saja, setiap huruf ketika ada alif lam yang tidak diberi syakal apapun, kemudian setelah huruf lam hurufnya diberi tasdid, maka itu disebut alif lam samsiyah. Sama cara bacanya seperti idgham. Nah, pertama alif lamnya tidak dianggap, tidak dibaca, dari huruf nun yang berfathah langsung dimasukkan kepada huruf yang bertasdid. Maka cara bacanya bukan amanalna, akan tetapi langsung dari nun ke nun lagi, amanannasu gitu. Jika ketemu pola seperti ini lagi, ini dinamakan alif lam samsiyah. Baik, kita lanjut. Ko matobihi karena ada alif, kemudian lu hukumnya mad jaiz munfasil, anu minu. Nah hati-hati, bukan waw yang dibaca akan tetapi hamzahnya yang dibaca, jadi bukan anu tapi anu. Kita lanjutkan. Kama mad jaiz munfasil, a mad badal, manas sufaha. Nah di sini kita menemukan alif lam samsiyah selanjutnya. Ada alif lam tidak diberi syakal apapun atau kosong, kemudian setelah lam ada huruf sin yang diberi tasdid, maka cara bacanya nun langsung dileburkan kepada huruf sin, amanas sufaha. Jadi jangan dibaca amana sufaha, harus dileburkan nun disertai dengan huruf sin yang bertasdid. Nah kemudian kita melihat ada tanda warna biru berbeda dengan yang lafadz ma. Nah jika kita melihat tandanya, yang berwarna biru ini tanda panjangnya cenderung lebih tebal, sedangkan ini lebih tipis dan juga berbeda warna. Nah jika yang berwarna biru seperti ini as-sufaha satu kata, ada mad tabi'i, kemudian setelahnya ada huruf hamzah, maka ini dinamakan mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib artinya wajib, harus, dan muttasil artinya bersambung dalam satu kata. Maka cara bacanya dipanjangkan 5-6 harakat. Baik. Dan ketika kita berwaqaf, hamzahnya tidak usah dibaca kecuali jika hamzah ini bertanwin fathah walaupun tidak ada alif setelahnya. Nanti kita akan coba bahas terkait hal itu di kemudian hari. Kita lanjutkan. Ala arti hukumnya mad jaiz, betul. Innahum gunnah, betul. Hum idhar syafawi, ada mim mati menemui huruf ha. Kemudian nah ini disebutnya apa? Betul, alif lam samsiyah. Kemudian yang berwarna biru ini alif mad wajib muttasil. Wala ini huruf la, mad badal atau patah berdiri. Killa disebut apa tadi? Ya betul, idgham bila gunnah. Maka cara bacanya wala killa
ya'lamun. Nah, kita coba pelajari tentang hal ini. Setiap huruf yang berwaqaf atau kalimat yang berwaqaf di akhir ayat, maka hukumnya disebut mad arid li sukun. Mim waw sukun atau bi nun. Nah, mad arid li sukun domah mu nun patah. Nah, maka cara bacanya 6 harokat sebagaimana mad wajib muttasil. Ya'lamun. Nah, jika dalam kaidah tajwid sebetulnya dibaca, ada yang berpendapat ini boleh dibaca dalam 3 bentuk. Dibaca seperti halnya mad wajib muttasil 5 sampai 6. Ada juga yang berpendapat boleh dibaca 4 harokat, dan ada juga yang berpendapat boleh dibaca 2 harokat jika diwasol dilanjutkan. Jadi boleh ini dilanjutkan la ya'lamuna wa idza. Jadi ketika dilanjut tidak usah dipanjangkan. Seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, seringkali ada pertanyaan, ini ada huruf qaf kemudian waw. Nah, jika di Quran di sini tidak ada sukun, biasanya kalau di Quran mushaf cetak ada Al-Quran yang diberi tanda sukun, otomatis jika ada waw bersukun kemudian huruf sebelumnya berharokat domah, maka ini disebut matobi'i. Nah, akan tetapi jika bertemu dengan alif lam, nah khusus di lafaz alladzi, maka ini alif lam ta'rif, alif lam samsianya, tasdidnya berada pada huruf lam. Maka cara bacanya ini tidak dibaca matobi, akan tetapi langsung dileburkan huruf qaf dengan huruf lam. Cara bacanya wa idza laqul ladzina, seperti itu. Kemudian a mad badal, manu. Nah, ini matobi sama seperti ini polanya. Waw alif bersukun. Nah, alif ini fungsinya untuk apa? Dalam bahasa Arab, alif di sini sebagai tanda bahwasanya lafaz ini adalah lafaz jama atau artinya banyak. Amanu, berimanlah mereka, itu. Kemudian kita lanjutkan ko mad tabi'i lu mad jaiz munfasil a mad badal. Nah, ini manna itu dibaca gunna gitu. Wa idza mad tabi'i khalau. Nah, di sini walaupun huruf waw bersukun, hati-hati, bukan disebut mad tabi'i akan tetapi mad lain, karena waw sebelumnya berharokat fathah. Jika berharokat domah maka itu disebut mad tabi'i. Ila, patah berdiri baca 2 harokat. Saya ini juga sama dibaca 2 harokat. Ini 2 harokat. Kemudian ini dibaca idhar. Kita lanjutkan mad jaiz munfasil, ini gunnah. Ma'akum ini juga sama idhar. Inna mad gunnah mad tabi'i mustahzi'un. Nah, hati-hati ketika bilang huruf zai, harus bisa dibedakan dengan huruf jim dan juga dha. Kalau jim itu hurufnya jelas, ja, ji, ju. Kalau za ada sedikit getaran, za. Mustahzi'un. Baik, kita lanjutkan. Allah, nah ini maka dibaca 2 harokat. Ketika dalam lafaz Allah ada 2 bentuk nanti ketika dibaca. Ketika harokat sebelum lamnya itu fathah, maka kita baca tafhim, artinya tebal. Jadi Allah jika dituliskan dalam bahasa Indonesia, maka seolah-olah tulisannya adalah huruf O, Allah, bukan Allah. Nah, kecuali jika alif di sini berharokat
kasroh maka illah, maka dia disebut tarkik atau tipis cara bacanya. Illah, tidak, bukan illo. Hati-hati ketika membaca lafaz Allah. Sekali lagi, jika fathah atau dhamma maka dibaca tafhim, artinya tebal. Allah, Rasulullah. Nah, sebaliknya jika kasroh maka tarkik tipis. Lillah, bukan dibaca lilloh. Baik, dapat dipahami ya. Kemudian lanjutkan. Nah, huruf dal diberi tasdid, maka jangan dibaca wayamuduhum, tapi harus ada peleburan. Wayamudduhum atau bacaan ganda. Fi tugyanihim ya'mahun. Oke, sudah dipahami ya untuk ini semua. Kita lanjutkan. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, ada tanda atau warna biru dalam satu kata, ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan huruf hamzah, maka disebut mad wajib muttasil. Nah, waw di sini ini dianggap tidak ada, maka bukan mad tabi'i, sekalipun ini sebelumnya ada harakat dhamma, karena waw di sini tidak diberi sukun. Ulaika gitu. Kemudian ladzina ishtarawud dhala. Nah, ada nun kemudian diberi alif dan shin. Nah, di sini bukan huruf alif miliknya huruf nun. Jika ini mad tabi'i maka tidak dipisah seperti ini, akan tetapi akan bersambung dari huruf na ke atas seperti ini. Maka nah di sini bukan mad tabi'i, akan tetapi alif ini adalah satu kalimat atau satu kata dengan istarawu gitu. Ini disebut fi'il amar. Nah, baik, nanti kita akan coba jelaskan secara detail tentang macam-macam kalimat seperti ini. Seringkali banyak pertanyaan kepada saya, kenapa ada alif sebelumnya berharakat fathah, bukannya itu mad tabi'i? Nah, ini lebih jauh lagi akan kita kupas terkait dengan makna kalimah dalam tinjauan bahasa Arab. Jadi tidak semuanya ternyata ketika ada alif berharakat fathah itu dibaca mad tabi'i. Wabil khusus di sini untuk penjelasan singkatnya, na jika ada alif biasanya akan disambung karena huruf na masih bisa disambung. Oke, di sini dipisah otomatis, bukan mad tabi'i. Oke, kita lanjutkan. Ini disebut apa? Mad? Bukan, tapi alif lam samsyah. Betul, ada alif lam kemudian setelahnya huruf dhad bertasdid. La alif berdiri dibaca 2 harokat. Bil huda. Nah, kita menemukan lagi alif lam kemudian disukunkan, disebut alif lam qamariyah. Oke, di lafadz huda ada huruf dal kemudian ada fathah berdiri baca 2 harokat, ada huruf iya akan tetapi tidak dikasih titik. Jika dalam bahasa Arab disebutnya ini adalah alif lam, alif lazimah dinamakannya. Maka ini ketika dalam tajwid dianggap tidak ada, cukup huda gitu. Kita lanjutkan. Fama matobi robihat, ada tak tanis kemudian kita baca ada bacaan ganda bertasdid, maka cara bacanya robihat tijaratuhum. Baik, selanjutnya wama kanu muhtadin. Diperhatikan panjang pendeknya supaya tidak keliru. Oke, kita lanjutkan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Baik,
mathaluhum dibaca idhar, kamathalil ladzis tauqada naro. Sama seperti halnya sebelumnya, alif di sini adalah satu kalimat istauqada. Itu ini adalah fi'il. Dalam bahasa Arab fi'il disebut kata kerja, yakni yang menyalakan. Naron, cahaya. Nah, ron di sini jika kita baca secara harfiah naron pendek. Akan tetapi jika berwaqaf maka ron di sini dimaknai atau dihukumi mad iwad. Artinya mad iwad adalah tanwinnya ditiadakan, akan tetapi cara bacanya adalah dibaca sebagaimana mad tabi'i. Alif ini berfungsi dan ronnya hilang sehingga hanya fathah menghadapi huruf alif, maka dibaca istauqada naro. Oke, dipahami? Kemudian kita lanjutkan. Falamma gunnah mad jaiz fasil adho mad wajib muttasil. Nah, ketika kita membaca huruf ta ada yang namanya hamas. Jadi ketika baca tidak serta merta dibaca at, tapi harus ada letupan sedikit. At, kurang lebih seperti itu. Falamma adoat. Ma haulahu. Nah, ini ada doma terbalik, hukumnya sama, dibaca dua harakat, disebutnya mad silah qasirah. Zahaballah. Nah, ini fathah maka dibaca tafhim. Binu mato biihim idhar syafawi wa tarakahum fi dhulumatil. Nah, ada tanwin fathah menghadapi huruf yang bertasdid, maka ini disebut hukum nun mati idgham. Kalau di awal kita bertemu nun mati, kalau ini tanwin menghadapi huruf idgham, yakni diberi tanda tasdid, maka mudah mengenalinya. Cara bacanya tidak dibaca tin, akan tetapi langsung dileburkan kepada huruf yang bertasdid. Karena ini huruf lam, maka cara bacanya fi zulumatillah. Nah, kita lanjutkan. Yubsirun. Warna ungu ini adalah huruf ba yang disukun, dinamakan huruf qalqalah. Qalqalah yakni cara bacanya dipantulkan. La yubsirun harus dimunculkan. Jadi jangan dibaca la yubsirun, harus ada pantulan. Ad, aj, ako, apo, kurang lebih seperti itu. La yubsirun. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan hingga ayat 18. Mudah-mudahan setiap penjelasannya mudah dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Dan jika ada materi-materi yang ingin dibahas, boleh juga request di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa buat videonya dan juga kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya. Sekian yang bisa disampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaiannya atau dalam penjelasannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.